Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Maida, NIM 180582237. Pada mata kuliah psikologi sosial ini saya akan membahas materi tentang sikap. 1. Pengertian sikap. 2. Teori-teori sikap. 3. Ciri-ciri sikap. 4. Sumber sikap atau faktor pembentukan sikap. 5. Fungsi sikap. Yang pertama, pengertian sikap. Menurut Sarwono tahun 2002, sikap adalah kesiapan pada seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu. Dan menurut Bayan tahun 1997, mendefinisikan sikap sebagai penilaian subjektif seseorang terhadap suatu objek. Yang kedua, teori-teori sikap. Menurut Sears DKK tahun 1992, mengelompokkan teori sikap dalam 3 kelompok berdasarkan pendekatan teorinya, yaitu yang pertama, teori belajar, yaitu asumsi dasar teori ini adalah sikap ditentukan oleh apa yang telah dipelajari sebelumnya. Dalam teori ini terdapat 3 mekanisme, yaitu yang pertama, asosiasi, yaitu pembentukan sikap dipengaruhi oleh sesuatu yang lain, baik yang menyenangkan atau tidak. Yang kedua, reinforcement, seseorang menunjukkan sikap atau perilaku tertentu karena dengan bersikap seperti itu, dia memperoleh sesuatu yang menyenangkan. Yang ketiga, imitasi, seseorang menunjukkan sikap dan perilaku tertentu karena meniru orang lain yang menjadi model. Yang kedua, teori insentif, seseorang akan mengambil sikap tertentu dengan pertimbangan memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Yang ketiga, teori konsisten kognitif, individu yang telah memahami makna serta hubungan dalam struktur kognitif. 3. Ciri-ciri sikap yang dapat digunakan untuk membedakan sikap dengan pendorong lain yang ada dalam diri manusia. A. Sikap itu tidak dibawa sejak lahir. Sikap tidak dibawa sejak individu dilahirkan berarti bahwa sikap itu terbentuk dalam perkembangan individu bersangkutan. Sikap mempunyai kecenderungan stabil, sekalipun sikap itu dapat mengalami perubahan. B. Sikap itu selalu berhubungan dengan objek sikap. Sikap selalu terbentuk atau dipelajari dalam hubungannya dengan objek tertentu, yaitu melalui proses persepsi terhadap objek tersebut. Hubungan positif atau negatif antara individu dengan objek tertentu akan menimbulkan sikap tertentu pula dalam individu terhadap objek tertentu. C. Sikap tertuju pada suatu objek saja, tetapi juga dapat tertuju pada sekumpulan objek. Bila seseorang mempunyai sikap negatif pada seseorang, orang tersebut akan mempunyai kecenderungan untuk menunjukkan sikap yang negatif pula pada kelompok di mana seseorang tersebut tergabung di dalamnya. Di sini terlihat adanya kecenderungan untuk menggeneralisasikan objek sikap. D. Sikap itu dapat berlangsung lama atau sebentar. Sikap telah terbentuk dan merupakan nilai dalam kehidupan seseorang. Secara relatif, sikap itu akan lama bertahan pada diri orang yang bersangkutan. Sikap tersebut sulit berubah dan selalu walaupun dapat berubah akan memakan waktu yang relatif lama. E. Sikap itu mengandung faktor perasaan dan motivasi. Sikap terhadap objek tertentu diikuti oleh perasaan tertentu yang dapat bersifat positif atau menyenangkan, tetapi juga dapat bersifat negatif atau tidak menyenangkan terhadap objek tersebut. 4. Sumber sikap atau faktor pembentukan sikap. A. Faktor sosialisasi, proses pembelajaran sosial yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman hidup bagi seseorang individu. Yang paling berpengaruh dalam pembentukan sikap seseorang individu adalah keluarga, sekolah, teman semaya, rekan kerja, dan lain-lain. Contoh dari faktor sosialisasi yaitu kita memperhatikan cara keluarga atau teman bersikap dan secara tidak langsung kita mencoba membentuk sikap dan tingkah laku sendiri agar sejajar dengan sikap mereka. B. Faktor pengalaman hidup. Pengalaman hidup memainkan peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi sikap individu. Segala pengalaman yang telah dilalui akan tersimpan di dalam memori atau ingatan mereka dan akan dimunculkan pada saat tertentu.
Contoh dari faktor pengalaman hidup yaitu jika seseorang merasa lebih banyak pengalaman manis atau gembira belajar bersama-sama, maka kemungkinan besar dia akan bersikap skeptis atau kurang percaya diri, ragu-ragu terhadap sistem kerja yang dapat dilakukan secara bersama-sama atau grup apabila saat ia bekerja nanti. C. Hasil pengamatan yang berpanjangan. Penelitian dapat mengubah asumsi kita terhadap suatu masalah. Contoh, setiap hari selama sejam, Anda diharuskan duduk di dalam sebuah ruangan yang penuh dengan lukisan abstrak. Apakah Anda akan menyukai lukisan-lukisan tersebut di kemudian hari? Kajian tersebut menunjukkan bahwa hanya dengan pengamatan terhadap suatu masalah baru sudah mencukupi untuk menjadikan masalah tersebut lebih disukai. 5. Fungsi sikap. Descartes menjelaskan 4 fungsi sikap yaitu A. Fungsi penyesuaian diri. Orang cenderung mengembangkan sikap yang akan membantu untuk mencapai tujuannya secara maksimal. Contoh, seseorang yang menyukai partai politik yang mampu memenuhi dan mewakili aspirasinya. Di negara Inggris dan Australia, seseorang pengangguran akan cenderung memilih partai buruh yang kemungkinan besar dapat membuka lapangan pekerjaan baru atau memberikan tunjangan pengangguran lebih besar. B. Fungsi pertahanan diri, bahwa sikap dapat melindungi seseorang dari keharusan untuk mengakui kenyataan tentang dirinya. Contoh, perilaku proyeksi, yaitu atribusi ciri-ciri yang diakui oleh diri seseorang dalam dirinya kepada orang lain. Melalui proyeksi, ia seakan-akan tidak memiliki ciri-ciri itu. Seseorang anak yang memiliki kecenderungan agresif akan menuduh anak lain atau proyeksi yang sedang berkelahi sebagai anak yang kasar. C. Fungsi ekspresi nilai, bahwa sikap membantu ekspresi positif nilai-nilai dasar seseorang, memamerkan citra dirinya dan aktualisasi diri. Contoh, si Budi mungkin memiliki citra diri sebagai orang konservatif, yang hal-hal itu mempengaruhi sikapnya tentang demokrasi atau sikapnya tentang perubahan sosial. D. Fungsi pengetahuan. Sikap membantu seseorang menetapkan standar evaluasi terhadap suatu hal. Standar itu menggambarkan keteraturan, kejelasan, dan stabilitas kerangka pribadi seseorang dalam menghadapi objek atau peristiwa di sekelilingnya. Contoh, fungsi pengetahuan sikap misalnya adalah pemilik sepeda motor seiring dengan peningkatan status sosialnya. Ia sekarang mungkin memutuskan untuk membeli mobil karena ia yakin bahwa mobil lebih sesuai dengan status sosialnya yang baru, yaitu sebagai manajer tingkat menengah sebuah perusahaan level menengah. Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak dari ibu. Jadi, ya bu, kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang gitu itu banyak pahalanya. Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak dari ibu. Ini berapa, Bang?
3.000. Kamu harus janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Masih disimpan aja Bu duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Enggak. Buat aku aja sini ah. Jangan. Udah buat aku aja sini ah. Enggak. Ya elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om. Jadi, kasus Budi ini termasuk kepada ciri-ciri sikap bahwa sikap itu tidak dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk oleh orang tuanya supaya bersikap jujur. Serta termasuk kepada faktor sosialisasi yang menjelaskan bahwa sosialisasi ialah suatu proses pembelajaran sosial yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman hidup bagi seseorang individu. Yang paling berpengaruh dalam pembentukan sikap seseorang individu adalah keluarga, sekolah, teman sebaya, rekan kerja, dan lain-lain. Maka, sangat erat hubungannya dengan kasus Budi ini karena Ibu Budi secara berulang-ulang mengingatkan kepada Budi untuk bersikap jujur. Maka Budi mendengarkan apa yang diucapkan oleh ibunya sehingga sikap jujur tersebut menjadi sikap yang ditanamkan oleh Budi kepada dirinya sendiri. Jadi, peran keluarga dalam pembentukan sikap sangatlah berpengaruh besar. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum.